Halo geng, selamat datang di channel YouTube aku. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum mulai ke ceritanya, seperti biasanya aku mau ngucapin makasih dulu untuk kalian semua yang udah nyempetin waktunya untuk dengerin cerita horor aku malam ini. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal ya, aku Winda. Malam ini aku mau ceritain salah satu cerita horor yang cukup merinding dan cukup panjang nih. Ini judulnya adalah Penunggu Gunung Salak. Karena ceritanya cukup panjang, nanti aku akan bagi menjadi 11 part. Untuk part pertama judulnya adalah Rencana Pendakian. Part 2 judulnya adalah Di Kaki Salak. Part 3 Firasat Iren. Part 4 Serangan Tak Terduga. Part 5 Keanehan Pais. Part 6 Wika Tewas. Part 7 Terseret di Kawah Ratu. Part 8 Tipu Daya Sena. Part 9 Usaha Meloloskan Diri, Part 10 Munculnya Harimau Putih, dan Part 11 Puncak Gunung Salak. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cekidot! Rencana Pendakian. Pengumuman kelulusan terpampang di mading yang terletak di depan kantor ruang guru. Ratusan siswa kelas 3 mengerubung untuk mencari nama-nama mereka. Apakah tertera sebagai siswa yang lulus atau tidak? Pais dan Wika mencari nama mereka di antara deret nama yang tertera di mading. Cihui, gue lulus! Pais meluapkan kegembiraannya. Aku juga lulus. Wika membaca namanya yang termasuk dalam daftar siswa yang lulus. Setelah mengetahui nama mereka masuk dalam daftar kelulusan, mereka segera menyingkir dari kerumunan. Nama gue tertera nggak? Musa yang baru datang bersama Iren menghampirinya. Lihat aja sendiri, gue nggak sempat nyari nama lo tadi. Musa mengangguk, menarik tangan Iren menyeruak kerumunan siswa untuk melihat hasil kelulusan. Sedang Pais dan Wika menyapu pandang mencari teman yang lain. Mana Sena? Pais bergumam. Coba hubungi ponselnya, Wika menyarankan. Pais menurut, ia memencet nomor Sena. Ponsel terhubung dan Sena menerimanya. Halo? Di mana lo? Pais bertanya ketika Sena mengangkatnya. Gue di warung depan, lagi bikin prasasti sama anak-anak. Gue susul ke sana ya. Pais menutup ponselnya dan merengkuh bahu Wika keluar gerbang sekolah. Di depan warung Mang Udin yang berjualan nasi uduk dan teh manis, anak-anak kelas 3 berkumpul dan melakukan aksi coret-coret baju. Pais menghampiri Sena dan Amel, pacarnya yang tengah memberikan parab di baju teman lain. Nak, Pais menepuk bahunya. Allah Is, mau gue bubuhin kenang-kenangan juga nggak? Sena bersiap dengan spidol merah di tangannya. Ogah norak. Gue punya cara lain yang lebih seru buat ngerayain kelulusan ini dibanding cuma coret-coret baju doang. Penasaran gue dengernya? Pais tersenyum simpul, memberi isyarat pada Sena untuk mengajak Amel berlalu. Mereka kemudian menuju pelataran parkir tempat mobil Pais diparkir. Punya planning apa buat ngerayain lulus-lulusan? Sena sudah tak sabar ingin tahu. Ntar gue telepon Musa dulu, nanya dia lulus apa enggak. Kalau lulus, gue mau ajak sekalian gabung. Sena mengangguk, menyilakan Pais menelpon Musa. Sa, gimana hasilnya? Pais bertanya ketika ponsel diangkat. Gue sama Iren lulus. Nada gembira terdengar dari suara Musa. Ke parkiran ya, gue ada rencana buat ngerayain bareng. Pais menutup ponsel tanpa menunggu Musa mengiyakan. Ia kemudian mengisyaratkan pada Sena dan yang lain untuk mengikutinya ke halaman parkir sekolah. Musa muncul bersama Iren dan bergabung dengan Pais dan Sena yang juga ditemani pacar masing-masing. Punya rencana apa kalian? Musa langsung bertanya begitu tiba. Tahu tuh, Pais, gue belum dapat bocorannya. Sena melirik Pais yang senyum-senyum simpul. Gimana kalau besok kita ke Salak buat ngerayain kelulusan ini? Pais memberitahu rencananya. Sena dan Musa yang mendengar melongo kaget dan menoleh ke pacar masing-masing meminta pendapat. Gunung Salak maksud lo? Iren yang gak yakin dengan ajakan Sena mengulang. Sambil masuk ke mobil Pais mengiyakan. Yang lain mengikuti Pais ke mobilnya.
Setelah itu, mesin mobil dihidupkan dan Pais mengemudikan mobilnya meninggalkan bangunan SMU Pelita. Kita daki Salak ampe puncaknya, Pais menguraikan rencananya. Ampe puncak? Gak salah, kita kan bukan pecinta alam. Sena geleng-geleng kepala mendengar ide gila Pais. Gak ada nyali loh, emang gak mau nakukin Salak? Pais menantang. Bayangin, berada di puncak Salak dan nancepin bendera putih berisi nama-nama kita. Siswa SMU Pelita, kelas 3 IPS angkatan 2009. Keren kan? Bisa ditaruh di Facebook. Semua terdiam memikirkan, sementara Wika yang duduk di depan menoleh sejurus ke arah Pais yang tengah mengemudikan mobil. Cewek-cewek ikutan, Wika bertanya. Kalau gue bilang kita ya berarti kita berenam. Emang lo nggak mau nemenin Yayang ke Salak? Wika mesam-mesem disindir Pais. Terbayang punya waktu bersama lebih banyak dengan Pais. Jelas mau. Loren, Mel, ikutan kan? Iren dan Amel yang duduk di kursi tengah mobil Avanza saling pandang. Gue mau aja sih ikut, Amel pelan menjawab. Tapi, apa lo mampu daki ampe atas? Jalan kaki di komplek rumah aja nggak pernah. Gimana mau daki? Bisa kram nanti kaki lo, Iren memberi pertimbangan. Kalau bisa dapat pengalaman romantis sama pacar, kayaknya bakal sanggup deh. Wika mengusir kebimbangan Amel. Kayaknya omongan Wika bener, Amel berbinar membayangkan. Kayaknya enggak, soalnya kita bukan pecinta alam yang sanggup menerabas medan seberat Salak. Iren mengungkapkan keberatannya. Kalau belum dicoba, mana tahu medannya berat apa enggak. Lagian kalau berat, Musa pasti bisa jaga loh. Pais mendesak Iren untuk setuju dengan rencananya. Gue ikut, lo juga harus ikut Mus. Jangan cuma jadi anak bawang yang dengerin cerita kita aja, Sena meledek. Ya udah deh, gue ikut. Musa yang tak ingin dicap anak bawang langsung setuju. Ren, temenin ya. Musa melirik Iren yang duduk di bangku depannya. Kayaknya gue, Musa meletakkan jari telunjuknya di bibir Iren sebelum anak itu selesai bicara. Demi gue, masa sih tega membiarkan gue mendaki Gunung Salak sendirian? Iren manyun, tak tega melihat wajah Musa yang begitu mengiba padanya. Ya udah deh, gue ikut. Dengan wajah terpaksa, Iren mengiyakan ajakan Musa. Cihui, kita ke Salak. Pais berteriak gembira mengetahui semua temannya mau ikut serta. Ia membelokkan mobilnya ke arah Kali Malang yang ramai oleh toko-toko perlengkapan camping. Kita kemana? Teman-temannya yang tak tahu tujuan Pais bertanya. Beli perlengkapan daki. Emang lo tahu apa aja yang dibutuhin? Sena penasaran. Paling tenda buat berteduh kalau kita kemalaman, tikar buat rebahan sama pisau lipat buat jaga-jaga kalau ada serangan ular. Dikit amat, emang nggak butuh peralatan lain? Musa nyeletuk. Yang gue tahu cuma itu. Paling tambahannya korek api buat bikin api unggun sama makanan yang bisa langsung disantap. Pais yang memang belum pernah mendaki sebelumnya mengira-ngira. Baju salin bawa nggak? Kali aja mendadak hujan di Gunung Salak dan kita kebasahan. Wika ganti nanya. Terserah kalian aja deh. Nanti kan bawa tas ransel sendiri-sendiri. Isinya terserah mau ditaruh apa. Mau baju, bedak, sisir, itu mah urusan masing-masing. Yang jelas nggak boleh bawa handphone. Semua ternganga mendengar ucapan Pais yang terakhir. Kok nggak boleh bawa handphone? Amel menautkan alisnya heran dengan larangan Pais. Di sana kalian mau daki apa mau ngerumpi? Kalau bawa ponsel ujung-ujungnya berhenti jalan dan terima telepon dulu. Ngobrol cekakak-cekikik sampai kadang lupa waktu. Amel, Iren, dan Wika senyum-senyum nyadar diri kalau kaum hawa kayak mereka emang doyan rumpi yang gak penting di telepon. Toko perlengkapan pendakian yang dituju sudah di depan mata. Pais menghentikan mobilnya dan parkir tepat di depan halaman toko. Ia dan teman-temannya lalu turun dan menyambangi toko tersebut. Cari apa mas? Penjaga toko bertanya. Tenda ukuran sedang. Pais menyebutkan barang yang ingin dibelinya. Teman-temannya yang ikut turun tak memperhatikan Pais lagi, sibuk melihat-lihat barang yang dijual. Mau daki mas? Sambil menyerahkan barang yang diminta penjaga toko iseng bertanya. Iya, kita mau ke Salak, Pais dengan percaya diri memberitahu.
Penjaga toko mengernyitkan dahi tak percaya. Musim hujan gini, apa nggak berbahaya? Iren, Musa, Amel, Wika, dan Sena yang mendengar perbincangan mereka refleks menoleh dengan perasaan khawatir, takut membayangkan medan yang akan mereka daki. Emang jalur ke puncak Salak seperti apa? Pais yang tipikal cuek dan gak punya bayangan apapun tentang Salak balik bertanya. Gak tahu, saya mah belum pernah daki gunung. Dengan wajah datar penjaga toko menjawab. Pais yang mendengarnya geleng-geleng kepala. Kamu nggak pernah ke Salak kok bisa-bisanya bilang bahaya? Pais kelihatan kesal dengan penjual yang sok menggurui tersebut. Yah, kali aja musim hujan gini jalan di gunung becek dan licin. Kan bahaya juga mas kalau kita lewat, bisa kepleset. Penjaga toko yang usianya kira-kira sepantaran Pais mesem-mesem. Iya, bisa kepleset kalau kamu dakinya pakai bakiak. Anak-anak tertawa mendengar ledekan Pais pada penjaga toko, sementara yang diledek cuma cengengesan menerimanya. Setelah mengantar pulang satu persatu teman-temannya, Pais tiba di rumah. Tepat ketika hari mulai petang dan adzan maghrib bergema, ia memarkir mobilnya di garasi lalu turun, masuk kamar dan langsung mandi. Setelah itu berganti baju dan menyiapkan perlengkapan yang mau dibawa untuk mendaki. Mulai dari baju salin, pakaian dalam, topi, sampai lotion anti nyamuk untuk menghindari serangan serangga di gunung nanti. Selesai mengepak bajunya, bunyi ponsel yang diletakkan di atas meja belajar terdengar. Pais menghampiri dan menerimanya. Halo, Is, ini gue, Sena. Suara di seberang telepon terdengar. Iya nak, kenapa? Anak-anak tadi nelpon gue. Nanya besok berangkat naik apa? Pakai mobil lo, apa ngeteng naik kendaraan umum? Kayaknya naik mobil gue nggak mungkin deh. Di gunung mana ada tempat penitipan mobil. Kalau naik kendaraan umum, lo udah tahu belum naik mobil yang jurusan mana aja? Ntar deh gue browsing internet dulu, cari tahu angkutan yang bisa ke sana. Kalau udah dapat infonya nanti gue SMS ke semua. Oke, gue tunggu. Klik, ponsel ditutup Sena dari seberang. Pais meletakkan ponselnya kembali ke atas meja, lalu duduk di depan meja belajar dan membuka komputernya untuk browsing internet, mencari tahu kendaraan umum yang bisa ditumpangi untuk sampai ke Gunung Salak. Kita kumpul di stasiun kereta api kota jam 8 pagi, begitu bunyi pesan singkat yang dikirim Pais ke ponsel teman-temannya semalam. Iren yang datang bareng Musa menjumpai Amel dan Sena yang lebih dulu datang. Mana Pais dan Wika? Musa melirik Sena. Tahu tuh, nyuruh dateng jam 8, malah dia sendiri yang belum nongol. Sena geleng-geleng kepala. Lo bawa HP? Kalau bawa coba hubungi tuh anak. Sena mengarahkan pandang ke Musa. Wajahnya kelihatan tidak sabar menunggu. Mana bawa? Pais bilang kan jangan ada yang bawa HP. Jadi ya gue tinggal di rumah. Mendengar jawaban Musa, Sena melirik Iren dan Amel bergantian. Gue juga nggak bawa. Iren ngasih tahu. Idem, lo sendiri? Amel balik nanya. Sami mawon, Sena tersenyum kecut. Mereka semua akhirnya cuma bisa diam menunggu Wika dan Pais nongol. 5 menit lewat, keduanya muncul menghampiri teman-temannya yang kayaknya udah gak sempat berangkat. Woi, kok pada melamun? Pais menepuk bahu Sena dan Musa. Sena dan Musa mengangkat kepala. Bukan ngelamun, pegel nunggu lo datang. Soalnya ada yang bilang janjian jam 8 pagi. Sena nyindir. Sorry, kita beli tiket kereta api dulu. Wika mengacungkan 6 tiket yang sudah dibelinya. Nyantri, telepon kalian ngabarin kita di loket kan gak mungkin. HP gak gue bawa. Kalian juga pasti sama gak bawa kan? Iren, Amel, Musa, dan Sena mengiyakan pertanyaan Pais. Bagus, sekarang mending kita naik keretanya sebelum keburu jalan. Pais memberi komando. Jurusan mana? Musa yang belum tahu kereta mana yang akan dinaiki bertanya. Bogor, nanti sampai Bogor nyambung lagi jurusan Sukabumi. Pais berlalu menuju jalur kereta yang ke arah Bogor. Teman-temannya mengikuti Pais dari arah belakang. Tiba di jalur yang dituju sudah ada kereta jurusan Bogor yang tengah menunggu jadwal keberangkatannya. Pais dan teman-temannya naik dan mencari bangku yang kosong. Setelah dapat, mereka menjatuhkan tubuhnya untuk duduk dan menunggu kereta yang akan mengantar mereka bergerak meninggalkan stasiun. Sambil menunggu,
Iseng mereka berenam mengamati lalu lalang pedagang yang menawarkan barang dagangannya kepada penumpang kereta. Dari penjual makanan, minuman, sampai pernak-pernik ikat rambut semua ada. Dari Sukabumi kita nyambung lagi nggak? Musa yang boring menunggu kereta yang belum juga jalan mencari bahan obrolan. Heeh, dari yang gue baca di internet, untuk sampai Gunung Salak, dari Bogor kita naik kereta jurusan Sukabumi. Udah gitu turun di stasiun Cicurug, terus nyambung angkot jurusan Cidahu yang bakal nganter ke Wana Wisata Gunung Salak. Pais menjelaskan. Panjang amat rute yang kudu dilewatin, bakal nyampe jam berapa lagi di sana? Sena yang mendengar obrolan mereka mengomentari. Pais angkat bahu. Di internet nggak ada penjelasan soal lamanya perjalanan menuju wana wisata. Pais mengambil lipatan kertas print-printan yang dibawanya di saku lalu disodorkan pada Sena. Kalau penasaran, mending baca sendiri biar jelas. Pais memperhatikan Sena yang membuka lipatan kertas dan membacanya. Kemudian diserahkan pada teman-temannya untuk dibaca bergantian. Mereka yang sibuk sendiri membaca rute menuju Gunung Salak dan kendaraan umum yang mesti ditumpangi tak sempat lagi memperhatikan kereta yang mulai bergerak menyisir rel-rel tua Jakarta dan berhenti di tiap stasiun, menaikkan penumpang kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Aduh, Wika menjerit pelan. Kakinya terinjak penumpang yang berdiri. Teman-temannya mendongak, baru sadar kalau kereta saat itu sudah penuh dijejali penumpang. Mel, kok rame banget ya? Iren berisik pelan di telinga Amel yang duduk di sebelahnya. Namanya musim libur kenaikan kelas, pasti banyak yang mau liburan kayak kita, Amel memberi kesimpulan. Iren mangut-mangut paham, mencoba menikmati perjalanannya naik kereta yang kurang memberi rasa nyaman. Hampir 2 jam perjalanan mereka baru tiba di stasiun Bogor, turun dari kereta, dan kembali menuju loket untuk membeli karcis jurusan Sukabumi yang akan membawa mereka ke Cicurug. Karcis sudah di tangan namun kereta jurusan Sukabumi yang akan mereka naiki belum datang. Pais dan 5 orang temannya terpaksa menunggu dengan sabar kereta yang akan mereka tumpangi tiba di stasiun. Jam 11 baru sampai sini, dakinya mau jam berapa? Iren yang dari awal kurang srek untuk ikut mengeluh. Ya sesampainya, kalau cewek-ceweknya jalannya nggak kayak putri keraton, palingan bisa cepet sampai atasnya. Pais mengingatkan. Biarpun nggak kayak putri keraton, kalau belum pernah daki palingan lama juga nyampe atasnya. Wah, nggak ada yang tahu jalan ke atasnya, Iren membalas. Tenang aja, sampai sana gue bakalan cari tahu. Pais tak mau kalah omongan dari Iren. Iren manyun, malas meladeni Pais lagi. Ia sudah boring menunggu dan yang bisa dilakukannya sekarang cuma duduk bertopang dagu memperhatikan jalur kereta api yang akan dilewati kereta jurusan Sukabumi. Prit! Bunyi peluit dari petugas stasiun yang memberi tanda pada kereta jurusan Sukabumi untuk berhenti terdengar. Akhirnya Amel tersenyum lega ketika kereta yang ditunggu sudah datang. Mereka langsung menyerbu, naik bersama penumpang lain dan berebut kursi untuk duduk. Kereta ramai, Pais dan teman-temannya tak kebagian duduk. Mereka terpaksa berdiri dekat pintu kereta sampai kereta yang mereka tumpangi bergerak kembali menuju Sukabumi. Tak sampai 15 menit sejak mereka naik, kereta jurusan Sukabumi bergerak kembali membawa penumpangnya ke tujuan. Angin sepoi-sepoi yang menerobos celah pintu kereta yang terbuka membuat Iren, Amel, dan Wika mengantuk. Ketiganya beberapa kali menguap. Sena, Pais, dan Musa sempat memperhatikan sekilas. Ke tengah gih biar nggak ngantuk. Nanti kalau udah sampai Cicurug, kita panggilin. Musa menyarankan pada Iren dan yang lain untuk tak berdiri di pintu. Ketiganya mengangguk, menuruti saran Musa dan beranjak masuk ke dalam gerbong kereta. Lewat tengah hari, kereta tiba di Cicurug. Satu persatu penumpang yang satu tujuan dengan Pais dan kawan-kawan turun dari kereta. Tak lama setelah menurunkan penumpang, kereta melanjutkan perjalanan kembali. Lapar banget, cari makan dulu yuk Is. Wika mengusap perutnya yang keroncongan. Nanggung, ntar aja di Salak. Udah tinggal nyambung angkot ke Cidahu nih. Pais menarik pergelangan tangan Wika menuju pintu keluar stasiun, menyambangi angkot yang menunggu di depan. Bener Is, gak mau makan dulu. Kita juga lapar nih. Musa tak langsung naik angkot. Ia berdiri di pintu menunggu jawaban Pais. Di kaki Salak juga palingan banyak tempat makan. Makan sana aja. Sekalian gue mau tanya-tanya sama pemilik warung jalur buat sampai ke puncak Salak.
Melihat wajah Pais yang kaku, teman-temannya malas berdebat lagi. Mereka masuk ke angkot dan memilih menuruti saran Pais dibanding bersitegang dengan anak itu. Nah, guys, cerita part 1 Penunggu Gunung Salak habis sampai di sini. Gimana ceritanya? Masih penasaran kan menunggu next ceritanya? Nantikan part 2 di video selanjutnya ya. Jangan kemana-mana. Untuk kalian yang suka dengerin cerita horor, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update cerita dari aku. Oke guys, see you in the next video. Bye-bye.